Shin Tae-yong bakal kembali ke Indonesia pada Minggu 11 Agustus. Pekerjaan Shin sudah menumpuk karena timnas Indonesia segera melakoni fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Jadwal kembalinya Shin diungkap asisten pelatih timnas Nova Arianto. Shin kemungkinan akan kembali bersama asisten pelatih yang dibawanya dari Korea Selatan untuk skuad Garuda. Coach Shin akan tiba tanggal 11 Agustus, kata Nova. Asisten pelatih baru yang ditunjuk Shin adalah Yeom Ki-hun. Yeom akan masuk dalam staf kepelatihan untuk memoles para striker timnas. Nova menyambut baik kehadiran pria 41 tahun tersebut. Namun, sejauh ini mantan bek Persebaya Surabaya dan Persib Bandung itu belum berkomunikasi dengan Yeom. Jujur, saya belum ada komunikasi ya, tetapi kedatangannya itu pasti bagus, ujar Nova. Dengan kehadiran Yeom, Nova berharap lini depan timnas bisa lebih tajam. Mengingat sejauh ini penyelesaian akhir tim merah putih acap membuat Shin geleng kepala. Ya pasti bagus untuk timnas karena secara kualitas dia cukup baik dan harapannya bisa menambah daya gedor tim, ucap Nova. Timnas Indonesia tidak dalam kekuatan penuh di laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain bertahan Indonesia, Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi di babak penyisihan grup C, Jumat 6 September 2024 mendatang. Amat absen lantaran mendapat kartu merah saat Indonesia dikalahkan timnas Irak. Sementara Hubner mendapat akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Vietnam dan Filipina. Absennya Amat dan Hubner membuat nama Elkan Bagot berpeluang kembali dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Dalam pola 3 back, pemain Blackpool FC ini diprediksi dapat membentuk pertahanan kokoh bagi timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jay Idzes. Meski demikian, pengamat sepak bola Bung Ropan menilai Elkan Bagot kemungkinan kecil akan dipanggil S. Tiwi. Jika Elkan Bagot tidak dipanggil, timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pemain bertahan lain seperti Ferrari, Sandy Walsh, serta Nathan Tejo Aon yang bisa ditarik ke belakang. Sebagai informasi, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Jika ingin bersaing di grup neraka tersebut, STY perlu menyiapkan pemain-pemain berpengalaman, dan Elkan Bagot tentunya masuk dalam kriteria itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memastikan kapan Marten Paes dapat sah untuk membela timnas Indonesia. Dia saat ini menunggu hasil meeting FIFA dan pengadilan arbitrase olahraga. Tidak tahu Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan sudah diketahui jadwal sidang terkait Marten Paes di CS. Tentunya dia harap PSSI dapat memenangkan sidang tersebut. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, ucapnya belum lama ini. Marten Paes telah diambil sumpah menjadi WNI pada April lalu. Meskipun sudah berstatus sebagai WNI-nya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum tuntas. Alasannya, pemain berposisi kiper itu tercatat pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada ajang resmi. Tepatnya, saat dia membela skuad berjuluk De Oranje itu saat melawan Belarusia pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 November 2020 lalu. PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Marten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Sebab tenaga pemain itu dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari Shin Tae-yong. Kedua sosok tersebut sudah bekerja sama dan sukses membawa timnas Indonesia di tahap ini. Nova mendampingi Shin dalam masa pembangunan timnas di semua kelompok umur. Saat ini kedua nama tersebut berpisah karena Nova akan fokus di timnas U17 Indonesia. Menariknya, beberapa pendekatan dari Shin masih dipertahankan untuk memimpin Garuda Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa pelajaran yang didapatkan selama ini cukup banyak. Tidak hanya dari Shin,
Beberapa metode Indra Syafri juga dia pelajari. Indra terkenal sebagai sosok pelatih yang sukses membangun timnas kelompok umur dan mendapatkan prestasi yang baik. Kebetulan saya bersama Coach Indra dan Shin Tae-yong. Jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya untuk melatih saat ini, kata Nova Arianto. Karena bekerja cukup lama, dia lebih banyak berkomunikasi dengan Shin. Dia belajar bahwa untuk membangun tim yang kuat butuh pemain yang siap. Salah satu yang jadi dasar dan harus diterapkan adalah aspek disiplin. Banyak ya kalau saya ceritakan satu-satu, tetapi satu yang saya ambil dari Shin Tae-yong adalah masalah disiplin. Tutupnya, Jairo Riedewald tercatat memiliki 3 caps bersama timnas Belanda pada level senior. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, ada situasi yang memungkinkan Riedewald tetap bisa membela timnas Indonesia. Kabar Riedewald tertarik membela timnas Indonesia mencuat dari mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengaku dihubungi kerabat Riedewald dan memberikan beberapa pesan. Pesan pertama, Hassani diberitahu bahwa Riedewald tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pesan kedua, sekaligus meluruskan kabar yang selama ini beredar, nenek Riedewald dari Manado, bukan dari Suriname. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lalu, bagaimana dengan status Riedewald yang pernah membela timnas Belanda? Berdasarkan pada data Transfermarkt, Riedewald pernah membela timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Riedewald punya 3 caps bersama timnas Belanda. 3 caps itu didapatnya pada 2015 silam, ketika Belanda masih dilatih oleh Danny Billen. Namun, ada aturan yang memungkinkan Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi secara teori Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nama tim Watering muncul sebagai salah satu striker yang akan dinaturalisasi karena dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Melansir dari Transfermarkt, pemain berusia 26 tahun ini terbilang sangat tajam. Sepanjang karirnya, ia sudah mengoleksi 75 gol dan 9 assist. Sayangnya, tim Watering merupakan pemain kasta ketiga Liga Belanda dan ia sendiri belum sempat bermain di Eredivisie. Ditambah usianya kini yang sudah menginjak 26 tahun, sulit bagi Watering untuk menembus kompetisi utama di Belanda. Adapun nama Watering muncul setelah Shin Tae-yong menginginkan striker baru yang lebih tajam dan bisa jadi tumpuan di lini depan timnas Indonesia. Catatannya yang baik dan terlebih lagi memiliki tinggi badan yang hampir sama dengan Elkan Baggett yakni 1,93 meter. Oleh karena itu, hingga saat ini PSSI masih terus mencoba mendekati tim Watering Supya mau membela timnas Indonesia.